Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Mudah-mudahan sahlan. terus. Alhamdulillah. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz menerangkan bahwa Kontoroh itu adalah tempat disucikannya orang-orang yang selamat dari sirot supaya layak memasuki surga. Nah, contoh amalan seperti apa sih Ustaz yang kalau kita mengingat selamat dari sirot aja itu pastinya kan selektif ya Ustaz. Nah, Bisa dibilang bersih lah gitu dari segala dosa. Nah, seperti apa lagi jadinya gitu yang masih dikisos ulang di Kontoroh tersebut? Itu nah, aja mungkin. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Nah, jamaah. Kalau bicara ngelewatin sirot aja berat. Ada yang sampai bergelantungan, ada yang sampai merangkak. Gimana dengan orang yang sudah selamat tadi? Apalagi yang harus diselesaikan sebenarnya. Sebenarnya tadi itu, bicara kontoroh itu bicara hubungan sesama manusia. Yang urusan sama Allah sudah selesai. Dan orang yang melewatin sirat itu, amal solehnya ketika ada kisos lagi, kisos penyempurnaan tadi, itu gak akan membuat amal solehnya habis kemudian dia masuk neraka. Enggak. Jadi masih ada amal soleh dia. Sedangkan kisos yang ada di padang mahsyar nantinya kan, ketika orang-orang habis amal solehnya, lalu ada yang masih menuntut kepada dia, maka dosa orang-orang yang pernah dia zalimin akan ditimpakan kepada dia, kemudian dia masuk neraka tatkala itu. Sedangkan ini enggak. Jadi mereka udah selesai kisos di antara mereka, amalan mereka masih bisa mengantarkan mereka menuju ke kontoroh tadi, melewatin sirat. Namun, tadi yang disebutkan, untuk membersihkan hati. Jadi kadang-kala jamaah Allahu a'lam ya. Kejadian yang gaib nanti pada hari kiamat di sana. Dalam urusan dunia ini, kita kadang-kala, tadi anak kasih contoh, kita tuh udah dihukum tuh orang yang menzalimin kita. Tapi kita tetap sakit hati kadang-kala. Anak masih nggak ridho sama dia. Disinilah di kontrol itu harus ridho. Engkau mau apa lagi dari dia? Sampai bersih. Jadi pembersihan dari iri, dari dengki, dari sakit hati nggak ada lagi. Karena kalau masuk surga masih ada itu, nggak akan bahagia. Wallahi jemaah, kalau engkau sebahagia apapun, sekaya apapun, segala yang kau inginkan, engkau dapatkan. Tapi engkau sakit hati sama orang, kalau ngelihat orang itu, hilang semua kebahagiaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz, bisa dibilangkah bahwa itu terbebas dari dosa kepada Allah semata gitu? Ataukah misalnya terjadi di neraka ada komplain gitu dari manusia lain? Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara komplain nggak ada. Tadi kita sampaikan Allah akan menegakkan keadilan. Jadi nggak akan ada orang masuk neraka, hak dia masih ada kepada orang yang masuk surga. Kemudian dia komplain, akhirnya orang ini nggak jadi masuk surga. Nggak ada. Jadi, dan orang ini juga nggak akan masuk neraka kalau dia ternyata punya kedoliman sama orang yang masuk surga, kecuali dia selesaikan. Jadi benar-benar diselesaikan terlebih dahulu. Nggak akan ada komplain. Komplain itu terjadi sebelum mereka masuk neraka. Ketika di padang mahsyar. Tatkala ada yang datang komplain sama Allah, aku pernah disakiti sama fulan. Jadi kalau sudah masuk neraka, hak dia sudah selesai. Dan hak penghuni surga sudah selesai sama urusan sama dia. Jadi nggak ada komplain kembali karena Allah telah memberikan rasa keadilan kepada mereka semuanya. Adapun dosa yang di kontoroh yang dibersihkan ini adalah yang berhubungan sama manusia tadi jemaah. Jadi ini bentuknya kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara manusia. Allah membersihkan hati mereka dengan cara ya udah dikisos, apa maumu nanti pada hari itu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, Nah, contoh konkretnya seperti apa itu ya? Saya masih bingung Ustadz. contoh konkretnya, wallahu a'lam ya, mungkin kita pernah melukai perasaan saudara kita. Kita ngomong sesuatu yang kita nggak niat sebenarnya.
Kita nggak niat nyakitin dia, tapi dia sakit hati sama kita. Terjadi nggak seperti itu? Ibu. Iya terjadi, tapi apakah selamat dari sirot Ustaz kalau seperti Sudah, itu? artinya tadi ini buat orang-orang yang selamat dari sirot. Selamat dari sirot. Jadi kita kan bicara akan ada penimbangan amal buruk sama amal baik. Yang amal baiknya lebih berat, insya Allah selamat dari sirot. Kemudian kalau dikatakan tadi, apakah dia selamat dari sirot? Ketika dia punya kesalahan seperti itu. Tatkala dia melewati sirot ini dengan amalan yang cukup banyak. Namun ada satu masalah dia yang harus diselesaikan. Bisa jadi selamat dari sirot. Bisa jadi dia kena panasnya api. Bisa jadi dia termasuk orang yang melewati sirot namun luka-luka. Kan ada 3 jenis manusia yang melewati sirot. Ada yang selamat tanpa terkena api. Ada yang terkena api. Bisa jadi dia orang-orang yang terkena api. Selamat tapi dia. Setelah itu mereka ya berada di atas kontoroh namun dengan tubuh yang terluka-luka karena api tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas memang di sana itu untuk pembersihan hati ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang terjadi di antara sesama manusia, sesama kawan yang sama sekali dia nggak punya niat, tapi temannya ini sakit hati. Hadza wallahu a'lam bishawab.